Anggale net pau toktong do Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Salam Hai Kids. Hai Kids. Iya, begitu juga boleh salamnya kita ya sekarang. Katasya, Ya, kita seneng ya. Kita Iya sudah dong. sekolah minggu di gereja. iya udah Beberapa seminggu. kali. Udah bisa datang langsung ya Bu Sudah bisa datang Arya. langsung ke gereja sekolah minggu. Sepertinya sudah pada siap, tetapi Alkitabnya disimpan dulu boleh? Boleh Iya. dong. Alkitabnya Oke. disimpan. Ya, udah siap tuh. Udah bawa Alkitab, udah bawa persembahan pastinya. Oke, iya. Ya kan? Oh ya Bu Ar, kalau yang belum bisa datang ke sekolah minggu, datang langsung gimana ya? Gimana? Tapi ada caranya Oh, di oke. sini. Kita bisa mengikuti Hai Kids di YouTube. Oke. Jadi biarpun belum bisa datang ke gereja, tetap bisa mengikuti sekolah minggu. Jangan khawatir ya. Iya, kita mulai sekolah minggu kita mau memuji Tuhan kata Tasya. Oke. Kita tadi udah mengucapkan salam selamat pagi. Kita nyanyi selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kayaknya mendingan berdiri supaya Iya. semangat. Yuk semuanya berdiri. Ulangi lagi Pak Randy ya, supaya semangat kita berdiri. Yuk kita mengucapkan salam buat Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Iya, sudah semangat, sudah mau berdiri. Silakan duduk. Iya, kita mau melanjutkan aktivitas untuk sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih saat ini kami mau bersekolah minggu, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, Tuhan sertai sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapak, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bu Ar, kalau setiap hari kegiatan kita pasti banyak dengan berjalan ya Bu Ar ya? Iya pastinya. Kayak mungkin tadi dari bawah sampai ke kelas ini juga berjalan ya Bu ya? Oke, nah berjalannya itu dengan kekuatan kita sendiri atau Tuhan yang sertai ya Bu ya? Oh pastinya Tuhan sertai kita. Kalau kita jalan di mana pasti Tuhan menyertai kita. Di dalam keadaan suka, terus sedih juga Bu? Sedih juga. Tuhan pasti Mm-mm. akan menyertai kita selalu ya. Iya, di dalam semua keadaan dan kondisi. Oke, yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus tapi sambil bangkit berdiri ya. Harus berdiri. Yuk, Kalau berdiri. nggak berdiri ya
Karena kita mau pakai gerakan. Gerakannya ke sini, Dari depan ke kiri, terus ke ke kanan, sana, ke depan sini. lagi. Bisa ya? Yang sederhana saja. Coba bisa kompak kan? Anak kelas 3 pasti pinter-pinter. Bisa Iya kan? dong. Iya. Begini, Ke kiri, ke sini, ke depan lagi. gitu ya. Kita nyanyi Jalan serta Yesus. Jawab Pak Randy. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Iya. Serta Yesus selamanya. Kita akan berjalan bersama Tuhan terus. Silakan duduk dulu. Iya. Kita sudah menyapa Tuhan. Jalan serta Yesus itu udah pasti senang. Iya. Kalau jalan kita selalu beserta Yesus. Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa lagi? Kita kayaknya tetap aja kita harus berdiri. Oh dan kayak iya. di atas ya. Nggak bisa duduk. Masih semangat dong adik-adik Harus ya. semangat. Masa sekolah minggu nggak semangat? Harus semangat. Yuk kita berdiri lagi ternyata. Harus berdiri karena kita lebih heboh lagi ini. Iya. Lagu ini. Lebih heboh dari yang tadi. Ya kita nyanyi Kudaki-daki. Iya, Iya. betul. Tahu kan? Pasti tahu. Yuk kita dengan gerakan yang Semangat. Semangat sekolah. Yuk. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
Tapi anak-anak sih semangat. Masih tetap Masih semangat. Oke. Oh ya Bu Ar, tadi kita udah ucapin selamat pagi sama Tuhan, Ya. sama teman-teman juga udah. Terus juga udah berdoa ya Bu Ar ya. Kayak sekarang kita waktunya mau memberikan persembahan. Ya, Oke, siapkan dulu. kita siapkan dulu persembahannya ya. Persembahannya. Oke, dilipat Iya, dengan oke. baik. Dilipatnya yang rapi, nggak boleh dikuas-kuas ya. Ya. Kalau kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, Oke. kita sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Beri syukur. Ya, Pak Randy sekali nyanyi. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, yuk kita mau bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah memberikan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau berkati Tuhan untuk persembahan kami ini, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Engkau juga berkati tangan-tangan tiap mama papa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sudah memberikan persembahan kita, Bu Kak Tasya. Iya, sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita Kita sebelumnya nyanyi dulu lah. nyanyi, Ya. oke. Untuk menyiapkan Boleh. untuk persiapan firman Tuhan hari ini. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang padaku ya Bu Iya. Ar? Yesus sayang padaku nggak? Kepada adik-adik? Sayang. Suaranya? Iya, Iya. sayang pastinya kan? Ya, kita nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Iya. Hari ini siapa yang mau Hari membawakannya? ini Yang yang menyampaikannya. menyampaikan firman Tuhan
Ibu Lydia, Bu Ar. Kita panggil Bu Oke, Lydia. ya. Silakan Bu Bu Lydia. Lydia. Yuk Pak Randy. Ya. Kita. Sapa dulu dong, apa yang kenceng? Halo semuanya, shalom. Hai. Nah, adik-adik, sekarang kita sapa juga teman-teman kita yang di rumah. Kita berikan salam sama mereka yuk. Kita samaan ya. Berikan salam ya. Halo adik-adik yang di rumah. GKIHI. Kalian kasih salam juga sama yang di rumah, yang semangat dong. Sekali lagi. Halo adik-adik yang di rumah. Salam GKIHI. Iya. Nah, adik-adik, udah siap dengar firman Tuhan ya? Oke, sekarang kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau minta pertolongan Tuhan untuk kita mempersiapkan hati mendengarkan firman ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekolah minggu dan kini tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman. Kiranya Tuhan yang mau membuat kami duduk diam untuk mendengar sehingga apa yang akan disampaikan sungguh boleh kami pahami dan boleh kami ingat hingga kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bu punya gambar, kalian tebak ya. Kalian tebak, ini cerita tentang apa? Bisa ya? Bisa, oke. Yuk kita lihat ya. Nah, ini apa? Adam dan Hawa. Ngapain itu si Adam dan Hawanya? Coba lihat. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dia tidak taat sama perintah Tuhan. Ketika dia sudah memakan, apa yang terjadi? Ketika dia sudah makan buah itu, mereka sadar, hah, kita telanjang. Ternyata kita telanjang. Dan itu adalah saat mereka mulai mempunyai rasa malu. Jadi kalau tidak taat, itu dosa enggak? Dosa. Buah dari tidak dosa itu salah satunya adalah malu. Setelah mereka malu, apa yang mereka lakukan? Wah, malu, telanjang. Saya harus menutupi dengan daun-daun. Oh, mereka mulai petik dan mereka mulai tutupi diri mereka dengan daun-daun. Setelah mereka tutupi, terus mereka mulai dengar apa? Adam, Hawa. Suara siapa itu? Suara siapa? Suara Tuhan. Ketika mereka sudah tutupi, mereka dengar, Adam, Hawa. Apa yang mereka lakukan? Sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Karena takut. Jadi dosa itu menghasilkan rasa malu dan rasa takut. Ah, Tuhan, waduh, cilaka ini, gimana ini? Mereka langsung ambil tempat untuk bersembunyi. Bersembunyi dari siapa? Bersembunyi dari Tuhan. Karena takutnya itu, ya. Nah, setelah mereka bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menegur mereka, apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik, perhatikan ya. Tuhan itu menghukum mereka dengan cara mengusir dari Taman Eden. Tapi dalam kekesalannya Tuhan itu masih punya kasih loh. Buktinya apa? Tuhan menyembelih satu ekor hewan, dia kuliti hewan itu, kulitnya dijadikan apa? Dijadikan apa kulitnya? Baju untuk Adam dan Hawa. Itu pertanda Tuhan itu mengasihi mereka untuk menutupi mereka dari ketelanjangan. Supaya mereka nggak malu menutupi mereka dari ketelanjangan. Itu baiknya Tuhan. Dalam kemarahannya, dalam kekesalannya Tuhan masih mempunyai rasa kasih yang luar biasa. Ya, nah, sekarang kehidupan Adam dan Hawa ini tidak lagi mudah. Setelah mereka keluar dari Taman Eden, kehidupan mereka menjadi sulit. Kenapa? Karena dulu kan waktu di Taman Eden kan mereka mau makan ya makan aja. Ada buah, ada sayuran ya. Minum ya minum aja, airnya jernih, mengalir. Mereka mau bertemu sama Tuhan, ya bicara aja langsung sama Tuhan bertemu gitu kan. Tapi setelah mereka keluar dari Taman Eden, kehidupan mereka tidak lagi mudah. Mereka harus bekerja untuk bisa makan. Terus mereka harus bekerja keras untuk mendirikan apa? Rumah. Nah, setelah mereka beberapa saat ya, setelah mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan mengaruniakan kepada mereka 2 orang anak. Tahu nggak siapa anaknya? Siapa yang tahu anak Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Pinter. Yuk, sekarang kita lihat ada di mana sih kisah Kain dan Habel di dalam Alkitab?
Coba keluarkan dulu Alkitabnya. Adik-adik yang di rumah juga ya, siapkan Alkitabnya. Coba kita lihat, Kejadian 4 ayat 1 hingga 16. Yuk kita lihat ya. Kejadian 4, kejadian itu di mana ya? Di pertama, Kejadian 4 ayat 1 hingga 16. Coba siapa yang udah dapat? Dilihat judul Kain dan Habel. Ini adalah kisah, ini bukan cerita fiktif loh, ini kisah betulan loh. Karena ditulis di dalam Alkitab ya. Nah, Kain dan Habel kisahnya ada di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kamu kasih tanda nanti dibaca ya, setelah ini kita baca ya. Dah, sekarang tutup lagi. Nah, adik-adik, Kain dan Habel ini lahir setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Ya, mereka tumbuh, nih Kain dan Habel lahir setelah mereka keluar dari Taman Eden. Anak yang pertama disebut Kain. Anak berikutnya disebut Habel. Sejak kecil, Adam dan Hawa ini mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Adam dan Hawa merasa Tuhan itu tetap baik. Ketika mereka di Taman Eden, ya Tuhan pelihara mereka. Mereka udah diusir di Taman Eden pun Tuhan masih melihara mereka. Tuhan masih menjaga mereka. Ya, jadi rasa syukur yang Adam dan Hawa rasakan, itu dia ceritakan sama anak-anaknya. Bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, itu diceritain sama Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini, ketika mereka sudah dewasa, mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda. Kain, dia memilih pekerjaannya sebagai petani. Dia mengusahakan tanah untuk ditanami buah-buahan, sayuran. Sementara Habel, dia memilih pekerjaan sebagai gembala domba, sebagai peternak. Jadi dia memelihara domba-dombanya. Dia satu-satu dia rawat hingga domba-dombanya itu terpelihara dengan sangat baik. Nah adik-adik, waktu sejak dari mereka kecil, Adam dan Hawa ini mengajarkan mereka bagaimana cara memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sampai saatnya mereka dewasa, itu mereka juga ingat, ini musim panen, jadi mereka akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Habel dia memilih domba terbaik yang ia miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika dia membawa persembahan pun, dia senantiasa berbicara dengan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk menerima persembahan dia yang dia bawa dengan hati yang tulus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan berkenan atas persembahan yang Habel bawa. Nah sementara Kain pun dia akan memilih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu apa? Dia bawa hasil kebunnya, dia bawa buah-buahan, sayuran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan adik-adik apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan atas persembahan yang dibawa oleh Kain. Kain menjadi marah, dia menjadi iri terhadap adiknya. Kenapa? Karena persembahan adiknya diterima, sementara persembahan dia tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka timbul amarah dalam hati Kain dan dia mulai merencanakan sesuatu yang buruk terhadap adiknya. Nah adik-adik, apa yang dilakukan oleh Kain berikutnya? Dia mulai mengajak Habel untuk pergi ke sebuah tempat yang sepi, berdua saja bermain. Habel senang, ya tentu. Habel menyambut ajakan sang kakak ini dan mereka mulai berjalan bersama menuju tempat berdua. Tapi apa yang dirancangkan dalam hati kakaknya ini? Dia merancangkan sesuatu yang buruk terhadap adiknya dan mulai adiknya ini dipukul oleh si kakak. Sekalipun Habel minta ampun, Habel jangan kakak, jangan berteriak, tapi tetap kakaknya ini menyiksa Habel. Sampai tega Kain ini dia memukul adiknya dengan batu hingga tewas. Nah adik-adik, perasaan yang ada di benak Kain, dia mulai puas. Karena apa? Karena adik yang dia benci ini sudah
Tidak ada. Ada yang melihat nggak? Nggak ada adik-adik. Tapi siapa yang tahu tentang semua ini? Ada tidak? Ada. Siapa? Tuhan. Tuhan melihat seluruh perbuatan Kain. Hai Kain, berhenti kau di situ. Di mana adikmu Habil? Mana ku tahu, memangnya aku penjaga adikku. Apa yang sudah kau lakukan aku tahu semuanya. Darah adikmu berteriak kepadaku. Dan kau sekarang terkutuk dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu oleh tanganmu. Ketika kau mengerjakan tanah ini, itu tidak akan memberikan hasil yang cukup bagimu. Dan kau akan menjadi pelarian dan pengembara yang tidak layak di bumi. Nah, adik-adik, apa hukuman Tuhan untuk Kain? Kain harus menjadi pengembara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan bukan itu saja, setiap tanah yang diusahakan oleh Kain itu tidak akan pernah berhasil. Itulah hukuman Tuhan untuk Kain. Nah, adik-adik, apa yang kalian dapat dari pelajaran tentang Kain dan Habil ini? Ada yang bisa jawab? Tidak boleh jahat. Betul. Apalagi? Jangan iri. Ya, betul. Apalagi? Yang keras jawabnya, Ibu nggak dengar. Jangan bertengkar, jangan iri, jangan jahat. Apalagi? Apalagi? Kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Nah, adik-adik lihat ya. Berilah persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang... Coba baca samaan, 1, 2, 3. Nah, sekarang masalahnya gini. Waktu Kain mempersembahkan hasil kebunnya, itu yang terbaik nggak? Pasti. Pasti dia yang terbaik. Dia pilih sayuran yang terbaik, dia pilih buah-buahan yang terbaik, dan itu dia persembahkan kepada Tuhan. Tapi masalahnya, kenapa Tuhan tidak menerima persembahan dia? Karena Kain mempersembahkan tidak dengan hati yang tulus. Dia mempersembahkan terbaik, iya. Tapi salahnya, dia tidak mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Buktinya apa? Buktinya, setelah Tuhan menolak, langsung timbul amarah dia, langsung timbul kecemburuan dia terhadap adiknya. Kemarahan dia kepada Tuhan langsung timbul. Itu membuktikan bahwa apa yang dia persembahkan itu nggak tulus. Bukan dengan hati yang tulus. Jadi, kalau kalian mempersembahkan sesuatu, harus dengan hati yang tulus dan terbaik. Kalau kamu ngasih persembahan di gereja misalnya ya, itu uang jangan ya. Jadi kalau kamu mempersembahkan harus dengan yang terbaik, artinya apa? Uangnya ya lempeng aja gitu, lurus aja, nggak usah diucek-ucek begitu gitu ya. Dan harus dengan hati yang tulus. Nah, Tuhan lebih suka persembahan yang hidup dari kamu. Apa sih persembahan yang hidup? Tuhan itu lebih menyukai persembahan yang hidup dari kamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan lebih suka melihat diri kamu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan siapa? Memuliakan siapa? Tuhan. Contohnya Kain. Kehidupan Kain baik nggak? Enggak. Buktinya apa? Punya rasa iri, punya rasa benci, punya kecemburuan gitu ya. Nah, kita nggak boleh punya ini semua. Kenapa? Karena kita mau mempersembahkan diri kita yang terbaik untuk siapa? Tuhan. Sehingga orang lain bisa lihat gini, siapa sih itu? Kok dia baik ya? Siapa dia? Oh, dia anak GKI Harapan Indah. Nah, dia anak siapa? Tuhan. Jadi yang dipuji siapa? Kamunya apa Tuhannya? Tuhannya. Ya, jadi persembahkan diri kamu menjadi persembahan yang hidup sehingga melakukan perbuatan baik dan itu memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Seperti dalam ayat hafalan yang akan kita baca hari ini dari Roma, coba kamu buka Alkitabnya, masih di tangan kan?
Buka Roma 12 ayat 1b. Coba kita lihat ya. Roma 12 ayat 1b. Udah ketemu? Kita baca bersama yuk. Roma 12 ayat 1b. Bawa semua? Yang nggak bawa kita baca dari layar ya. Adik-adik yang di rumah, buka juga Alkitabnya, atau kita baca dari layar bersamaan ya. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Baca sekali lagi terus kita hafalkan. 1, 2, 3. Supaya kamu tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini kamu hafalkan ya. Nah, sekarang sebelum kalian ingat-ingat pelajaran hari ini, bahwa saya harus memberikan persembahan yang terbaik dan hati yang tulus. Saya harus mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, sehingga berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup itu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu ya. Aktivitas hari ini, kita masuk dalam aktivitas ya. Aktivitas hari ini, kita akan membuat ini. Kita akan membuat ini. Apa sih ini? Apa sih? Kita akan membuat komik. Tahu komik nggak? Apa sih komik? Kamu tahu Alkitab nggak? Tahu komik nggak? Lebih tahu mana antara Alkitab sama komik? Jelas ya, kita harus lebih paham dibanding komik ya. Nah, hari ini kita mau membuat komik. Komik tentang apa? Cerita hari ini tentang apa? Kain dan Habel. Anak sulung dulu yang dibilang Kain dan Habel gitu ya. Nah, kita akan membuat komik cerita Kain dan Habel. Tadi kan kalian udah dengerin ya, bagaimana sih ceritanya waktu dia mulai dewasa, apa pekerjaan mereka, apa yang mereka persembahkan, apa yang terjadi dengan persembahan mereka, terus apa yang terjadi dengan selanjutnya setelah mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bisa ya? Kalau kamu nggak bisa gambar, kamu tulis juga nggak apa-apa. Ya, ada yang di rumah bisa ya? Ini adalah kertas HVS. Kertas HVS, kamu bagi 2. Ya, ada adik yang di rumah ya. Kertas HVS kan panjang tuh, lebar ya. Nah, kamu bagi 2. Bisa ya? Kalian lipat bagi 2 terus sobek. Nah, setelah itu baru kalian lipat-lipat. Kalian lipat-lipat menjadi 3 bagian. Lalu kamu mulai deh isi Kain dan Habel, terus mulai isi ceritanya. Gitu ya. Bisa ya? Ada adik yang di kelas bisa ya? Bisa. Nah, nanti kita kerjaan bersama ya. Nah, adik-adik, itulah kisah Kain dan Habel hari ini. Terima kasih kalian sudah hadir di sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang hari ini tetap setia mengikuti sekolah minggu dari GKI HI Kids. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kita sudah diajar sama Tuhan hari ini ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Adik-adik yang di rumah juga berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami harus berlaku di hadapan Tuhan sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus kepada Engkau. Terlebih kami dapat memberikan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa ingat bahwa setiap hal yang kami kerjakan Engkau tahu dan kiranya Engkau terus membantu kami, mengingatkan kami agar kami dapat melakukan hal-hal baik untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Di mana? Tetap di GKI HI Kids.